Abang tutup mata atas itu? Enggak lah. Enggak, kenapa? Surah Ali Imran ayat 110. Dikatakan kita umat terbaik karena kita amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita dikatakan umat terbaik. Kita nggak bisa diam seperti umatnya Lut, dia menyaksikan LG Tungki terjadi. Kita nggak bisa diam sebagaimana umatnya Nuh diam ketika mereka pada saat itu menyembah berhala. Umat Islam nggak bisa. Kita ini umat terbaik karena kita amar ma'ruf nahi mungkar. Di situ letak marwahnya kita dikatakan umat terbaik. Kelihatan depan mata kita perbuatan perzinahan, kita perangi. Kalau nggak bisa dibilangi dengan lisan, perangi dia dengan tanganmu. Gitu loh. Dia bukan pemimpin negeri, dia masyarakat biasa. Sampaikan dulu dengan lisan. Sama si suaminya, nggak punya hak lagi kau atas istrimu. Kau murtad nggak? Murtad kata dia, udah nggak boleh lagi kau punya hak atas istrimu. Kalau dikatakan dia lagi, dia katakan suaminya begini, loh dia istriku, lebih berhak aku atas dia daripada kamu. Itu dulu. Ketika kau muslim, begitu kau murtad, tak lebih berhak kau atas istrimu ketimbang aku. Aku saudara seiman seakidah dia. Lebih punya hak aku atas dia daripada kau. Kau sudah jadi babi jadi babi. Salah ngomong aku jadinya. Kau sudah murtad, bilang sama dia. Nah, ketika lisan kita tidak juga didengarkan sama dia, maka naik tensi. Dengan apa? Dengan tangan. Kan gitu, dengan tangan. Kompak sekampung. Berikan, sampaikan perkataan yang membekas dalam hati orang kafir itu. Kan itu kata Allah, sampaikan perkataan yang membekas dalam hati orang kafir itu. Sehingga dia gentar kepadamu. Jangan jadi gini ya, abang apa juga. Harus tegas kita sebagaimana kita tegas kepada kemungkaran. Gitu loh. Bila perlu ancam dia, kau main-mainkan agamaku. Kemarin kau muslim, murtad kau. Gitu loh. Sekarang coba datang kemari, apa hakmu lagi gitu, bilang sama dia bang ya. Bang Farouk, bentar ya aku cek dia, nanti aktif lah dia di sini. Maksudnya? Dia punya akun juga. Lah gak apa-apa lah, naik pun dia jadi. Kok takut abang? Siapa yang murtad itu bang? Iya. Ya suruh naik dia, naik kau. Naik kau. Udah bagus kok dikatakan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, Ali Imran 110. Milih kok jadi domba, cemana ya kau? Gak aktif dah bang. Itu gak bukan kemajuan, itu kemunduran, Kok doyan kali jadi domba? Gak aktif dia. Iyalah. Hanya gara-gara nggak lebih baik itu binimu yang baru itu yang oten itu daripada babi. Sama babi kok jatuh cinta ini. Harus tegas bang, ditegaskan begitu. Sama anak-anak itu ditegaskan begitu. Aku punya 2 anak perempuan, 1 udah mau SMP. Gitu loh. Kalau berbicara tentang mereka itu sosok laki-laki, aku langsung tegas. Kalau ada laki-laki begini-gini samamu, lihat agamanya, aku bilang. Kalau dia di luar dari Islam, kalau dia bukan orang-orang beriman, kenapa, babi itu, Masa cinta aku sama babi? Bahkan lebih parah dia dari babi. Loh, kenapa papi bilang gitu? Sengok, saya bilang. Kakak tahu kan papi apologet? Iya. Kita umat Islam gitu loh, orang-orang beriman diberikan gak aturan hidup dari kamu bangun sampai kamu tidur kembali. Iya. Lah ketika kau keluar dari Islam ada gak aturan hidupmu? Gak ada. Nah saya tanya sekarang sama kakak, babi itu ada gak aturan hidupnya? Gak ada. Lantas apa bedanya mereka sama babi? Aku bilang. Kencing gak cebok? Aku bilang. Aturan kencing gak ada, aturan pakaian gak ada, aturan kawin gak ada, semua gak ada aturannya, aku bilang. Sama gak sama babi? Apa kata anakku? Iya juga ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bergaul kepada mereka, silahkan gitu loh. Tapi kalau untuk hal lebih dalam lagi, sama halnya gitu, kita hidup berdampingan. Jangankan sama orang-orang non Islam, sama babi pun hidup berdampingan ya kita kan. Gak ada umat muslim itu menaruh kebencian terhadap babi. Begitu dia masuk Islam, aku mau bunuh babi, aku mau bunuh babi, aku mau bunuh babi. Hidup kita berdampingan, tapi dengan alamnya masing-masing. Si babi hidup di hutan,
si manusia hidup di kota. Jangan kebalik, gitu loh. Si babinya yang di kota, si manusianya yang di hutan, jangan kebalik. Selama si babi tetap di dalam hutan, manusia di kota, hidup itu akan selaras. Tapi begitu si babi datang ke kota, berarti dia udah ngajak perang, maka bunuh babinya. Itu analoginya, nggak perlu kujelaskan lagi kan tentang persoalan ini. Nah, kalau mereka itu babi-babi, udah hidup kalian babi-babi. Tapi jangan kau bawakan kebabi-babianmu kepada kami. Ada batasan antara kami manusia dengan kebabi-babianmu. Hiduplah dengan caranya babi, kami hidup dengan cara manusia gitu loh. Tapi jangan kau campurkan gaya hidup babi dengan gaya hidup manusia gitu. Bisa kita hidup berdampingan. Oke Bang Bar, terima kasih. Terima kasih Bang Bar. Terima kasih Bang Bar. Ya, terima kasih banyak Bang Bar atas memberi pengalaman bagi aku. Nanti aku sampaikan sama pihak keluarganya kayak gitu nanti. Siap Bang. Nah, dia kan banyak abang-abang. Banyak abang-abangnya kok. Oh mantap lah kalau banyak abang-abangnya Bang. Oke lah. Bang Bar, aku izin turun ya. Siap Bang, bismillah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ada saya tengokkan si Edis katanya, Islam itu diajarkan benci sama anjing katanya. Mana datanya? Sekarang kita tengok kenyataannya, yang benci sama anjing dan babi siapa? Siapa? Pemakan anjing dan babi yang benci. Kamu nggak pernah ketika tengok babi mau kami tangkap, kami bunuh, kami makan. Begitu juga dengan anjing. Kalian pantang nengok anjing, kalian tangkap, kalian bunuh anjing itu, kalian makan. Kalian yang benci sama anjing dan babi itu kan kami kalau nampak babi depan rumah kami usir. Kalian enggak, kalian tangkap, kalian aniaya itu. Sekarang yang benci sama babi dan anjing siapa? Oten. Enggak aja. Bahkan anjing atau babi yang enggak ada di depan kalian cari-cari sampai ke hutan. Siapa yang mencari-cari babi di hutan? Islam apa Oten? Oten. Bawa tombak kau, bawa senapan kau. Itu hutan memang tempatnya babi. Kenapa kau masuk ke situ kau cari-cari? Itu berarti kau benci sama babi dan anjing. Makanya aku kalau bisa naik ke Kamal Edis, aku bilang ayo kita buktikan siapa yang benci sama anjing dan babi, siapa? Kami kalau ketemu tengah malam sunyi sepi jam 12 malam jam 1 pagi, nampak kami anjing di pekarangan. Kalau dia masuk pekarangan kami paling kami usir. Dah pergi anjingnya. Kalau kalian nggak hidup lagi anjing itu besok pagi nggak hidup. Kalian tangkap, kalian potong, kalian makan. Sekarang jawab teman-teman, yang benci anjing dan babi siapa? Islam apa Oten? Siapa yang benci babi anjing siapa? Tapping dulu teman-teman, siapa? Coba. Oten. Semua kalian benci. Kucing yang nggak tahu apa-apa pun kalian benci. Tak nampak kucing kalian tangkap, kalian potong, kalian makan. Biawak pun kalian benci, gitu loh. Nampak biawak kalian tangkap, kalian potong, kalian aniaya, kalian makan. Kami kalau nampak biawak, kami usir biawaknya supaya dia kembali kepada alamnya. Pergi ulah biawaknya. Oten ditangkap biawaknya, dia aniaya, dimakan. Oten tuh. Telah bersyukur pula si Adolf Hitler. Kami lagi kalau jumpa ular, kami usir ularnya. Pergi, aman ularnya. Kalau jumpa Oten, selesai ularnya bah. Ditangkap, dianiaya, dipukuli ularnya. Puang. Dimasukkan ke dapur jadi makanan. Setelah itu kan cerita ajaran kasih, kalian ajaran pembenci. Gitu loh, apa salahnya mereka? Makanya aku bilang, benerlah surah Al-Anbiya 107 itu tadi kan.
Ya, di mana dikatakan Islam ini rahmatan lil alamin. Alam semesta ini akan aman, hidup berdampingan ketika Islam yang memimpin, Islam yang ada di atas bumi, gitu loh. Kami tahu batas-batasannya, kami tahu mana teritorial dan wilayahnya kami. Ada binatang keluar dari hutan, kami usir, kembalikan ke hutan. Maupun itu babi, diusir babinya, balik kau ke hutan. Karena tempat kau hutan, bukan di sini, gitu loh. Kalau Oten bang, habis semua populasi habis. Gak ada sisa di dunia ini, gak ada. Gak ada cerita binatang dilindungi itu, gak ada. Habis semua. Nampak kucing dimakan. Nampak kura-kura dimakan. Apa lagi? Nampak biawak dimakan. Sampai binatang ini akan berdoa kalau dia bisa berdoa kepada Tuhannya. Ya Allah, ngeri kali Oten ini. Dia ada keamanan kami hidup di dunia ini katanya. Kalau nampaknya kami dimakan katanya. Makanya teman-teman perhatikan. Ini kalau kalian mau memperhatikan, perhatikan wilayah yang mayoritas Oten dengan mayoritas Muslim. Di mayoritas Muslim, teman-teman, binatang itu masih nyaman berkeliaran. Contoh kucing. Banyak kucing itu di mayoritas Muslim. Selalu dia jalan-jalan di rumah-rumah Muslim, depan pintu Muslim. Meong. Ada kucing selalu dia. Meong. Tapi begitu masuk di perkampungan Oten, terancam juga. Terancam. Jadi ancaman bagi binatang, ancaman bagi hewan Muslim atau Oten? Oten. Burung aja bang, burung. Kalau dia terbang, mau singgap dia di atap rumah orang, tahu dia itu rumah Oten atau rumah Muslim, tahu dia. Contoh, burung perkutut ini di atas yang rumah kita. Kutuk. Kita tengok gini. Ih, cantik burungnya, masya Allah. Selalu aja burungnya, makin pamer keahlian lagi burungnya. Kutuk katanya. Tapi begitu singgah di atap rumah Oten, kurutuk. Rumah Oten ini meninggal lah berarti. Rumah Oten ini ditangkap dimakan aku nanti. Gigi lari burungnya. Coba lah, masih sanggup lagi kalian mengatakan ajaran kasih? Makanya aku bilang, framingan si Edi itu kalau aku yang ngadepin dia habis Oten ya, habis. Jangan cakap. Ya, jangankan binatang yang wajar seperti itu bang, kucing atau apa yang lainnya. Kura-kura bang, ya Allah ya Tuhan. Kura-kura pun ditangkap bang, dimakan kura-kura bang. Apa nggak ada makanan lain? Gitu loh. Ada roti bakar, ada roti keju, apa lagi? Ada pizza, ada spaghetti, banyak makanan. Kura-kura pun kau makan. Ada martabak, betul kan bang? Iya, monyet pun dimakan. Siapa yang menjaga keseimbangan ekosistem ini, Dinda, kalau semua kalian makan? Semua diciptakan Allah itu bukan untuk kau makan semuanya. Iya, ada ketoprak gitu. Tikus pun kau makan. Jadi pembenci sesungguhnya siapa? Oten. Karena apa? Karena ketika Oten ketemu sama binatang, dia berupaya untuk menganiaya binatang itu sampai dengan meninggal, lalu dimakan sama dia bang. Oten itu. Bagaimana orang-orang zolim seperti itu masuk surga? Bagaimana mungkin? Gak mungkin. Kami jangankan kepada manusia, pada binatang pun kami gak boleh zolim. Gitu loh. Bahkan ketika kami menyembelih hewan sesembelihan yang hendak kami konsumsi, itu ada aturannya. Ada syariatnya gitu loh. Dimana ketika kami menyembelih, kami berpikir bagaimana biar dia cepat meninggal. Gitu loh. Dengan belajar kami cara menyembelih.
Di mana saraf-saraf atau sumber kehidupan dari binatang itu tadi. Kalau bisa sekali beset, sup, meninggal dia. Kalau oten bang, pernah kalian tengok oten itu memasak anjing, pernah kalian tengok? Pernah? Diikat anjing itu bang, diantukan kepalanya pakai batu bang. Hubung kalau nggak pakai kayu dipukul. Menggelepar anjing itu, aking, aku. Otennya nggak sedih, nggak kasihan nengok anjing kayak gitu, selalu aja dia, cie deh. Ajaran kasih katanya, kayak gitu ajaran kasih. Coba, nggak dipikirkannya penderitaan si anjing. Penting dia makan gitu loh. Mengerikannya mereka. Makanya saya bilang, nggak mungkin manusia yang berakhlak buruk seperti ini masuk surga, nggak mungkin. Dan nggak mungkin apa yang ada pada mereka ini berasal dari Tuhan, itu tidak mungkin. Karena apa? Nah, ketika dia jadi manusia saja, zolim dia kepada para binatang. Kita bunuh cicak yang hama, setelah kita bunuh cicaknya nggak dimakan, komplain orang itu. Di mana masa bunuh cicak dapat pahala? Dia membunuh semua binatang bang. Kita bunuh cicak yang hama disalahkan sama dia. Sementara dia membunuh semua binatang. Kucing dibunuh, anjing dibunuh, babi dibunuh, kura-kura dibunuh, lebi-lebi dibunuh, biawak dibunuh, apa lagi? Kalau ada di dinosaurus pun dibunuh. Katak juga, tengoklah katak. Ular, coba lah. Pernah kalian dengar cerita teman-teman? Di berita, didapatkan 1 ekor ular sawah sebesar ini masuk ke rumah Oten. Pernah ada berita gitu? Ada pernah dapat berita viral kayak gitu? Di rumah Oten didapati ular sawah sepanjang 5 meter misalkan, berat 50 kilo. Pernah ada kayak gitu? Gak ada. Kalau pernah masuk ular sebesar itu ke rumah Oten, gak sempat bang masuk berita bang, gak sempat. Gak sempat itu tim televisi datang ke sana ngerekam tuh, gak sempat. Kenapa? Udah dimakan sama dia, udah dimakan, jadi nggak sempat viral, udah dimakan. Ular pun kalau masuk rumah muslim bersyukur dia. Alhamdulillah, untung yang punya rumah muslim, dikembalikan aku ke habitatku. Coba yang punya Oten, masuk perut aku, masuk perut Oten aku katanya. Makanya dunia dan isinya, bahkan seluruh alam semesta ini akan baik-baik saja ketika ada muslim di situ. Baik-baik saja. Ya kan? Bukan hanya pada binatang, pada tumbuh-tumbuhan pun kita nggak boleh sembarangan gitu loh. Sama ini ada pohon bambu ini bang. Ini pohon bambu ini. Ini pohon bambu ini bukan milikku. Terkadang kalau aku mau cari congkel gigi, aku beban kali mematahkan dahan pohon bambu ini. Gak boleh. Gitu loh. Bukan aku memikirkan tentang siapa pemilik dari pohon bambu ini. Hal lain yang kupikirkan apa? Belum tentu pohon bambu ini ridho atas perbuatanku yang mematahkan dahannya. Kalau dia tuntut besok di depan Tuhanku, jadi apa aku? Gak ku patahkan. Ku cari tempat yang lain. Kecuali ya ku cari yang berjatuhan bang. Ini kan banyak dahan yang berjatuhan ini. Ku cari yang udah jatuh. Ku ambil, ku patahkan, itu jadi congkel gigiku. Kalau Oten bang, bukan dipatahkan dahannya bang, ditebang pohonnya. Ditebang pohonnya. Makanya kita, alhamdulillah kita menjadi seorang muslim bang. Jadi kasih itu cuma ada di dalam Islam, tidak di luarnya. Tidak di luarnya. Jadi sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan Allah itu baik untuk alam semesta, baik untuk manusia, baik untuk hewan, baik untuk tumbuh-tumbuhan. Supaya apa? Ya, supaya kehidupan di dunia ini berkesinambungan. Gitu loh. Peradaban itu tidak berhenti, peradaban hidup manusia di dunia ini dan makhluk-makhluk lainnya. Tidak berhenti. Kalau mereka bang, kok dibebaskan mereka, bisa jadi babi itu langka sama mereka, babi. Langka. Kalau dia dibebaskan, nggak puas dia nangkap seekor babi, 100 ekor babi dibawa sama dia pulang.
Jadi makanan seumur hidup dia. Setiap hari makan babi, makan babi, makan babi. Udah gitu bangga pula lagi tuh. Mana tappingan kalian adik-adik Oten? Mana tappingan kalian adik-adik Oten? Oke, kita lihat ya. Adakah adik-adik Kristen yang mau naik? Coba kita buka si Oma Kisya. Makanya aku kalau dengar Edis itu bernarasi ketawa-ketawa aku nengoknya. Kau itu bukan bagaimana ajaran kasih? Ya, bagaimana mau ajaran kasih dari awal sudah berdarah-darah menyalib manusia disebutnya Tuhannya. Bagaimana itu dibilang ajaran kasih? Gak usah lagi masalah babi, masalah ini. Dari awal itu udah ada kasih. Dari awal udah disalib dipakunya orang. Ya kan, Pak Faruk? Iya, tapi wujud kasih begitu bagi mereka, Bang. Wujud kasih dalam pemahaman mereka gitu, Kak. Ketika ada seseorang, ya ada satu sosok yang mau berkorban untuk mereka berdarah-darah. Jadi kalau ada Oten yang bilang sama kalian, sesungguhnya aku mengasihimu. Nah, buang aja ke laut orang itu, Bang. Jangan kalian dekat-dekatin lagi. Udah tahu kalian kan ekspektasi, implementasi dari kasih bagi mereka. Sosok yang dia kasihi itu harus berdarah-darah demi dia. Memuaskan nafsunya dengan cara tergantung di kayu salib dan bla 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 lainnya. Jadi kalau ada Oten yang mengatakan kepada kalian, contoh, ini ada adik-adik perempuanku nih di sini, ya, yang masih remaja. Ada laki-laki Oten bilang sama kalian, Dinda, sesungguhnya aku mengasihimu. Larilah kau jauh-jauh, larilah kau jauh-jauh. Lari. Karena makna kasih di dalam pemikiran dia dengan pemahamanmu berbeda. Kalau kasih dalam Islam, kita tidak menginginkan kecelakaan atau kebinasan atas diri orang yang kita kasihi. Kita akan berusaha melindunginya. Kalau Oten mengklaim mengasihi kau, nanti kau dibikinnya jadi tumbalnya. Kenapa tumbal? Contoh, ini tabiat laki-laki Oten. Kau banting tulang jadi tukang botot di pinggir jalan, dia duduk di kedai kopi santai. Kau kejemur matahari, perempuan kau kejemur matahari, cari duit kau sampai maaf cakap macam pantat wajahmu, dia santai di kedai tua dia. Dan tak sedikit tulis istrinya. Itu dia yang viral kan, pendeta itu dipukul istrinya. Enak pula dia ngomong, kalau aku mau selingkuh, kenapa rupanya? Kurang ajar. Depan bininya dia bilang, kalau aku mau selingkuh, kenapa rupanya? Dan nggak boleh kalian salahkan, itulah makna kasih dalam pemahaman mereka. Makanya kalau ada Oten mengatakan, aku mencintai dan mengasihimu, kaburlah kau sejauh-jauhnya. Kalau bisa lapor polisi kau bilang aman. Bahaya. Begitu kakak ya. Ada lagi kakak Oma Kisya? Udah selesai. Terima kasih Bang Faruk. Sehat selalu. Siap. Amin, doain sama dulu ya, Bang. Ya. Siap, Bang Faruk. Tadi ada hamba Allah Bang yang Bang Faruk, tadi ada hamba Allah Bang yang nitipkan rezeki sama Bang tadi katanya. Iya, yang tadi kan? Iya, bukan Pak Padli, Pak Padli. Oh, dia transfer gitu. Iya, tadi kan pas abang sebutkan nomor abang, beliau catat terus beliau transfer ada sedikit katanya. Saya bilang makasih. Alhamdulillah, syukran abang, syukran. Namanya Pak Padlan. Pak Padlan. Iya, Masya Allah. Tahu aja saudara muslim ini ya. Ini bulan-bulan agak berat ini. Masuk anak sekolah, Masya Allah. Syukran abangku, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Oke, dinaikkan lagi. Oh nih, Mamarin ada. Mamarin, selamat bergabung Mamarin. Nyimak aja, Muslim. Oh iya, Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Mama? Semangat Bang Faruk, semoga selalu istiqomah. Amin. Syukran mamanya, nyimak di bawah mamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi aku pribadi nih teman-teman ya, ketika aku belajar Islam di awal-awal keislamanku, ya aku punya mimpi satu Bang. Satu. Apa mimpiku itu? Rasanya karena jelasnya itu kebenaran dalam Islam ini,
Kepingin aku berdiri di atas gunung, teriak aku. Teriak aku, apa yang aku teriakkan? Demi Allah, Islam inilah yang benar. Itu aku teriak. Demi Allah. Makanya mungkin ketika aku meneriakkan itu, ya, alam semesta, binatang, makhluk lainnya, termasuk pepohonan, mungkin mengaminkan. Amin, kata pohon mungkin. Amin, kata para binatang mungkin. Demi Allah, karena luar biasanya Islam ini, Bang, mengatur kehidupan manusia dan juga makhluk lainnya. Manusia tidak boleh begini kepada binatang. Manusia tidak boleh begini kepada tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak boleh melakukan ini kepada bumi. Manusia tidak boleh melakukan ini kepada ini, kepada ini, kepada ini. Di mana semua aturannya itu kalau dikaji, Bang, baik untuk si manusia, baik untuk binatang, baik buat tumbuh-tumbuhan, baik untuk ekosistem hidup makhluk di atas bumi ini. Baik. Tapi kalau Oten yang teriak, Oten paling benar, kabur semua binatang. Benar kau bilang, aku kemarin, masih ku tengok lagi. Salah langkah aku lewat di dekat komplek rumahmu, udah mau kau tangkap, aku mau kau makan, kata dia. Kucing lagi, kalau dengar dibilangnya Oten ajaran kasih, kucing ketawa kucing. Ajaran kasih kau bilang tungki. Kemarin nyasar aku dekat rumah, kau mau kau tangkap, aku mau kau bikin tambul tua. Enak aja kau bilang ajaran kasih tungki. Bahkan biawak pun muntah. Kalau ada Oten berteriak di ajaran kasih, biawak muntah. Buah, kata biawak. Bah, kenapa biawak muntah? Kemarin waktu banjir nyasar aku masuk ke perkampungan Oten, berbondong-bondong orang tuh megang kayu, megang broti, megang parang, mau nombak aku, bunuh aku. Kata. Padahal aku nyasar gara-gara banjir, mau dimakannya aku. Kata. Ajaran kasih, buaya lagi, wah buaya pun takut sama aku. Ajaran kasih kau bilang tungki, aku buaya hanya memakan binatang di dekatku dan binatang air yang datang di dekat aku. Kau, aku di sungai, kau datangin aku mau kau makan. Aku di sungai, kau di darat. Kau datangin aku mau kau makan aku. Kata. Ajaran kasih kau bilang tungki, kata binatang sama Oten. Tapi kalau Islam teriak kita, sesungguhnya din Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Seluruh para binatang dan juga pepohonan, seluruh yang ada dalam semesta ini mengatakan amin. Katanya itu. Karena apa? Nah, ngomong kucing. Aku kalau masuk ke perkampungan muslim aman aku. Nggak ada muslim yang memakan aku. Mukul aku pun nggak ada yang berani. Nepuk aku nggak ada yang berani. Nggak ada. Kenapa? Nggak boleh. Nggak boleh aku ditepuk. Tuhan marah. Dan muslim tahu. Biawak nih biawak. Amin kata biawak. Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa? Aku pernah nyasar bro, kata biawak. Karena banjir. Nyasar aku di perkampungan perkomplekan muslim. Masya Allah. Berbondong-bondong orang tuh nangkap aku. Kupikir aku mau dipotong. Rupanya dikembalikan ke aku ke habitatku katanya. Dibalikkan aku ke rawa-rawa. Benar memang rahmat Islam ini katanya. Begitu juga binatang lainnya. Bahkan babi pun bersyukur dengan adanya Islam. Babi. Ya naik lagi. Bersyukur dengan Islam gitu loh. Dengan adanya Islam. Udah baik-baik itu binatang itu di habitatnya kau datangi, kau gangguin coba. Ya musang termasuk musang. Musang. Perhatikan gini lagi teman-teman. Ini lagi teman-teman. Lebah. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, lebah. Aku hampir tidak pernah menyaksikan lebah itu membangun sarang di komunitas Oten, nggak pernah. Jika di suatu tempat itu ada lebah membangun sarang dan menghasilkan madu, dipastikan tempat itu ya hampir tidak pernah terjadi kemaksiatan. Alami tempat itu. Karena madu itu berkah. Lebah yang menghasilkan madu itu adalah tanda keberkahan dari tanah itu. Kalau kalian nggak percaya coba cek teman-teman. Tunjukkan sama aku di mana madu lebah membangun sarang di tempat Oten. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Di tempatku aja
Ya kan, ada ini kawanku nggak mikir sampai situ. Dia bilang sama aku, "Bang, itu pohon dekat rumahku tuh meresahkan kali." Dia nggak ngerti kan. Kenapa meresahkan? Ada lebah, Bang. Sarangnya besar, kata dia. Ada madunya itu, aku bilang. Ada memang madu lebah. Masya Allah, aku bilang. Kenapa, Bang? Aku jelaskan nama dia. Itu tanda tempatmu berkah, aku bilang. Sehingga lebah singgah di situ bangun sarangnya. Gak usah kau berlama-lama, gak usah kau rusak itu pohon atau sarang lebah itu. Nanti ketika induknya, ratunya pergi, mereka pergi tuh. Pergi semua itu, mereka itu. Ditinggalkannya madu itu untuk kalian di situ, aku bilang. Dan lebah, perhatikanlah aku bilang. Di tempat muslim lah dia mau bersarang, meninggalkan madunya, aku bilang. Kalau tempat oten, gak ada itu. Coba pikir, aku bilang. Dia bilangnya gini. Iya juga, Bang. Bukan iya juga, udah pasti. Bahkan lebah pun tahu mana manusia, mana hantu. Gitu loh. Kemunafikan aja nggak pada lisan mereka itu. Itu luar biasanya, teman-teman. Kan? Seluruh binatang, ya kan, bisa hidup di atas bumi ini tanpa tekanan dari apapun. Ini yang nggak bisanya manusia dijajah sama oten ini. Kalau bisa manusia dijajah, manusia yang dijajahnya. Itu hanya binatang. Nampak binatang, tangkap. Bisa dimakan, makan. Nggak bisa dimakan, jual. Mana mau dia? Mana mau dia rugi? Jangankan rugi, impas pun dia nggak mau, oten itu. Nampak dia burung misalkan. Ya kan, cedera burung ini. Ya kan? Itu diambil sama dia, dijual sama dia kalau nggak bisa dimakan. Kalau bisa dimakan sama dia. Gitu loh. Kalau kita kan enggak kan, kita lepas burungnya. Karena dia pun berhak untuk hidup, untuk melanjutkan hidup dia dan beranak keturunan dia. Dari mana nanti anak keturunannya? Ini menjaga ekosistem alam. Itu pikiran kita. Kalau oten nggak ada cerita, nampak burung pun ditangkap, Bang, burung, Bang. Bener nggak dia di oten? Bener nggak? Bener. Nanti lu Sal, mau kamar mandi aku Sal. Sal. Ya Bang, ya. Nggak bisa on cam lagi, pulau teman-teman, biar bisa on cam ini. Betul kata Bang Paru tadi tuh. Kalau di Kristen itu nggak ada ininya, nggak ada ajaran kasihnya. Di mana ada bentuk ajaran kasih, sementara manusia pun dimakan. Siapa yang sedikit lagi nih lagi Sal, aku tambahin sedikit lagi nih. Aku tambahin sedikit lagi. Teman-teman coba tapping di bawah. Siapa yang pernah nengok oten nepuk nyamuk? Siapa pernah nengok oten nepuk nyamuk? Oten kalau nepuk nyamuk, Bang, tepuknya nyamuk tuh, puk, diumpatnya lagi nyamuk itu. Mati kau katanya sama nyamuk itu. Dibilang gitu, mati kau. Oten, kita nepuk nyamuk aja pun, Bang, ya, nggak boleh kita marah dalam hati kita, dalam diri kita. Puk, dah mati nyamuknya selesai. Kalau oten nggak siap ditepuknya, Bang, puk, mati kau kan, mati kau. Diajaran kasih itu, nggak diajari dia kayak gitu itu. Siapa pernah nengok gitu, teman-teman? Aku sering nengok oten kayak gitu tuh. Nyamuk ini, mati lah kau nyamuk, mati lah. Oten, muslim enggak, Bang. Bukan sering, Bang, ngalamin. Aja pun kita pakai adab kan, gitu loh. Setidak-tidaknya pakai basmalah kita nepuk nyamuk. Supaya apa? Ketika kita mematikan dia, karena dia sudah menghadirkan mudarat atas kita, kematiannya itu pun menjadi rahmat. Perbuatan kita itu pun menjadi rahmat dari Allah untuk kita. Bismillah. Gitu aja mukulnya. Enggak. Nyamuk. Nyamuk. Kau mukul nyamuk aja pakai otot kau, coba lah. Mukul nyamuk pakai otot kau. Gini aja pukul nyamuk, Dinda. Udah habis. Gitu loh. Kalau masih menggelepar dia, segera akan kematiannya. Bismillah. Udah mati. Bukan benci mukulnya, bukan. Gak ada kebencian dalam diri kami. Kalau kan mati kok nyamuk, mati kok nyamuk, mati. Lanjut. Enak kali pakai aku nanti rungkat ini ya. Gak kena benet, Bah. Mantap kok. Tadi tuh teman-teman, Bang Paruk tuh sebenarnya bilangkan diri dia dulu. Dulu aku juga masih oten kayak gitu loh. Percaya nggak kalian?
Tiap-tiap mukul nyamuk tuh kayak gitu. Ih, memang si babi ini pasti nyamuk, gue bilang babi. Itulah masih oten dulu. Aku dulu masih oten kayak gitu. Nyamuk gue bilang babi. Bayangin. Gak ada salah babi yang gue bilang. Kayak mana? Makanya kalau mamaku tuh mukul nyamuk kayak yang dibuat Bang Paruk tadi tuh. Sampai digigit lidahnya, apa bibir bawahnya tuh. Gitu-gitu. Aku gak bisa on cam nih. Kalau bisa on cam aku buka nih on cam nih. Biar kalian tahu cara menyiksa nyamuk tuh gimana. Udah dia mati dimaki-maki lagi. Benar. Oten yang pengalaman jadi oten itu pasti gitu. Masalahnya nggak ada karesten ini. Kalau ada karesten enak. Babi nggak ada salah kena ini, kena bilangin. Anjing nggak ada salah kena bilangin. Bayangin tuh. Semua segala binatang boleh dimakan. Bayang, segala binatang boleh dimakan asalkan kaki meja. Kalau kaki meja boleh dimakan juga dimakan orang itu tuh. Siapa bilang karesten itu ajaran kasih? Kasih apa? Mana ada? Siapa yang menghalalkan daging manusia waktu perang salib? Lihat itu. Mereka benci peperangan, tapi mereka sendiri yang menyatakan apa? Atas perang salib dikatakan itu perang suci. Siapa yang mensucikan perang? Hanya karesten. Karesten yang mensucikan perang. Kalau di Islam, kalau bisa janganlah perang. Tapi karena orang-orang di luar orang Islam yang memerangi Islam, ya tentu kita terima. Mereka jual, kita beli, kan begitu. Tapi kita yang difitnah bahwasanya orang Islam yang suka begitu-begitu. Kan di surah Al-Isra ya, ayat Al-Isra ayat 45 itu, itulah salah satu mukjizat yang nyata. Kalau teman-teman buka Al-Isra ayat 45 itu. Itu mukjizat yang nyata itu, lihat. Allah udah mengatakan orang Israel akan melakukan kerusakan 2 kali lipat. Lihat sekarang tuh yang terjadi Israel tuh. 2 kali lipat lebih kan? Itu udah dijelaskan di Al-Quran. Terbukti. Kalau di karesten kan nggak ada. Memakan babi katanya. Bohong itu. Bang Duru, coba Bang Duru naik dulu, naik kita diskusi. Aku nggak bisa ini loh, nggak bisa on cam. Akun aku masih kena ini, masih di bawah 1000. Tikus bambu, iya tikus bambu dimakan. Tahu semua ya, kalau di kampung kami tuh ada tikus, nanti kucing, bayangan kucing pernah dimakan kucing, ular, apa lagi? Binatang apa lagi yang teman-teman nggak tahu? Apa? Landa, buaya, kadal, daging manusia aja dimakan kok. Kalau monyet dah hal biasa. 300 nggak bisa bang. Saya ini dia nggak bisa on cam. Saya ini aku baru buat. Kemarin aku udah kena tombak semua sama karesten. Tombak Romawi. Si Emma lo naik, dia tiba-tiba tantrum. Si Emma. Dia naik jam 1, jam 12 malam, kata dia. Ngapain kau buka komal di sini katanya. Udah jam segini kau buka komal. Nggak malu kau laki-laki lo. Dia perempuan. Ngapain naik ke komalku? Ada suaminya di samping dia. Kusuruh on cam dia tampakkan muka suaminya, nggak mau. Memang karesten ini paling play victim lah memang. Ketika dia dikatakan nanti udah bersalah, enggak. Kami ajaran kasih. Karesten. Duh, pakai ini rusak. Iya bu, memang parah. Dia kan ternak babi katanya. Ternak babi dia.
Makanya dia kaya. Orang miara babi itu memang kaya-kaya. Aku bilang ya, orang miara babi kaya-kaya. Kenapa? Makanannya aja itu sisa. Jadi mereka tuh cuman tempatnya sama beli babinya lah gitu. Cuman itu doang. Kalau enggak, coba mereka melihara sapi, rugi. Sapi kan ini mahal. Babi guling, iya mahalnya di babi guling. Karena, aduh, sapiku lagi bermasalah cuy. Subuh-subuh parna, udah ronda. Kalau bicara Tuhan sama Metong, sulit bang. Kenapa bilang? Udah memang takdir mereka tuh menuhankan anak manusia bang. Mereka tuh lebih percaya sama Paulus bang. Mereka bilang seluruh hukum Taurat udah dibatalkan, tapi mereka sendiri yang menggunakan masih hukum Taurat. Kan munafik kayak gitu. Ada orang yang menyatakan begitu, tapi dia membatalkan hukum Taurat, tapi dia masih menggunakan hukum Taurat. Itu orang munafik. Gitu. Makanya Kristen ini sebenarnya benar menyembah si Paulus, bukan Tuhannya orang Israel. Belum lagi gini misalkan teman-teman Oten ini semua diumpat sama dia, coba kan, serba salah. Semua yang ada di alam semesta ini serba salah sama dia. Kalau terik matahari misalkan, Oten selalu bilang gini, selalu bersungut-sungut gini, panas sekali. Oten itu, panas sekali. Turun hujan, rahmat hujan itu tadi, alah hujan. Oten satu hari kalau nggak mengumpat dia, nggak puas dia Oten. Nggak pernah dia bersyukur atas ketentuan dari Tuhannya, nggak pernah bersyukur dia, gitu loh. Dan saudara-saudara Muslim yang kebiasaan berteman sama Oten pasti sifatnya kayak gitu. Itu kebiasaan itu teman sama Oten itu. Jadi begitu dia. Kalau kita umat Muslim kan nggak pernah kita mengumpat kehendak Allah kan. Nah, kan? Hujan turun, alhamdulillah, Allahumma shabbiyan nafi'an, berdoa kita kan gitu. Terik matahari, lisan kita nggak pernah ngumpat, panas sekali, penuh enggak. Kita ngelap terik keringat gitu loh. Malah kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kuatkanlah saudara-saudaraku yang mencari nafkah di bawah teriknya matahari. Berdoa kita. Kita doakan saudara kita yang bekerja di bawah terik matahari. Kalau Oten, panas sama hujan pun diumpat ya lagi. Udah gitu ngeklaim ajaran kasih Oten ini. Makanya aku bilang, itu pun kalau udah disampaikan sama Oten ini, benar kan teman-teman kan? Benar kan yang aku bilang ini kan? Ini nyata ini. Karena dulu aku teman-teman, aku kan dulu Oten, si Sal pun Oten. Jadi apa yang kami sampaikan ini pengalaman pribadi kami dulu. Ketika kami hidup di tengah-tengah Oten. Begitu memang gaya hidupnya gitu loh, mengumpat aja. Ya kan, Oten lagi bang, 100 kali kau baik sama dia, sekali saja kau tidak turuti kemauan dia ketika dia minta tolong samamu, dilupakannya kebaikanmu 99. Dilupakannya, dibilangnya pelit geli si Pak. Padahal cuman sekali kita nggak nurutin dia. 99 kali kita tolong dia. Itulah Oten. Kalian gak usah, jangan gak tapping kalian Oten, ya kan? Sadar kalian kan makanya gak tapping. Itu kenyataannya itu, makanya ya. Kita tidak dilarang bersosialisasi kepada mereka, tapi jaga batasannya gitu loh. Menjaga batasannya tujuannya apa? Supaya keburukan yang ada pada mereka tidak pindah kepada kita. Buruk kali mereka bang. Makanya saya bilang nih, babi nggak pernah dia meringkik ketika panas matahari, nggak pernah dia itu. Anjing pun nggak pernah menggonggong ketika turun hujan deras. Anggur. Kalau Oten panas terik matahari dirasakannya, merepet dia tuh.
telepon ini, panas sekali. Oten tuh nggak bisa dijaganya lisannya, gitu loh. Dia maunya hidupnya itu enak menurut dia saja. Enaknya dia itu misalkan jangan hujan, kan gitu. Dikesampingkannya makhluk Allah yang lainnya yang mengharapkan hujan. Dikesampingkannya itu gak peduli dia, penting dia dipuaskan. Jangan hujan. Sampai makhluk Allah yang menginginkan hujan itu jangan sampai ada hujan sama dia, gitu loh. Keinginan dia saja yang ingin dipuaskan dia, itu oten. Kalau kita kan enggak. Kalau tak baik menurutku, apapun yang telah dikehendaki Allah terjadi di atas bumi ini, berarti ada kebaikan dari Allah ini untuk siapa? Untuk makhluk yang lainnya. Karena alam semesta ini tempat aku, bukan hanya tempat aku berdiam. Bukan hanya aku saja yang berdiam di bumi ini. Ada makhluk lain, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Di mana kehendak Allah hari ini ya turunnya hujan, mungkin baik buat makhluk lainnya. Itu pasti baik untuk makhluk lainnya. Gitu kita udah bertafakurnya kan. Kalau oten tidak ada tafakurnya, Bang. Iya ada. Itu dia rahmatan lil alamin. Iya, Bang, itu rahmatnya. Makanya aku bilang ya buat adik-adik oten yuk, nah yuk, bisa waras yuk. Naik. Ya kita pilih ya. Loh, ada yang minta naik banyak ini rupanya nih. Kita naikkan satu-satu nih. Mana tahu mau nanya madu juga orang ini kan. Berlaku madu kan. Ini moderator ini. Banyak kita naik ini loh. Oke, satu-satu kita sapa ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak Cahaya. Silakan Kakak, ada yang disampaikan. Tanya. Kakak Cahaya. Apa-apa lah. Apa-apa salah nggak salah? Halo. Kak Cahaya. Bang Komanju, Roma Maju. Masuk Islam. Ini ya Kakak Cahaya sama Bang Mamuju patah-patah saya turunkan ya, maaf ya, afwan ya. Oke, Samsuri, selamat bergabung. Samsuri. Halo, Samsuri. Oke, nyimak di bawah dulu Bang Samsuri ya. Mungkin jauh dari perangkat beliau nih. Bang Wahyu, selamat bergabung Bang Wahyu. Halo, Bang Wahyu. Bang Wahyu. Bang Wahyu. Jadi kalau ada kita dengan siapa ini? Si Hana ini kan? Untung saya murtad. Karena beginilah kelakuan kadrul muslim oknum kata dia. Ini sinonimnya nih sama dengan begini. Untung saya jadi babi. Untungnya jadi binatang kata dia. Sama itu. Udah panjang lebar aku memaparkan masih untung lagi kau bilang kau murtad. Ini kau. Bangga kau jadi babi. Bangga kau menjadi domba. Pergi sakit jiwa kau, Hana. Enggak aja kau. Naik kau ke atas. Apa manfaat oten bagi peradaban? Apa manfaat? Habis peradaban kalau oten hidup di atas bumi. Andri gak pernah merusak pindah. Yang merusak dagangan orang, ngobrak-abrik dagangan orang di Bait Allah itu siapa? Tuhan siapa yang ngobrak-abrik dagangan orang? Andri, selamat bergabung Andri. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Silakan Bang Andri. Maaf kepencet Bang Faruk. Saya turun aja. Siap. Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum. Oke, Cahaya Islam sudah bergabung. Cahaya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya bawa aja loh. Silakan Bang Cahaya, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, tadi saya dinaikkan aja tadi ini.
Gak apa saya dengar di bawah aja lucu Bang Faruk. Dia minta naik abang tadi, makanya kita naikkan. Oh ya tadi itu pencet kali itu. Oke. Tambahlah yang Oten Bang. Lanjut. Ada yang mau disampaikan atau enggak, Bang? Bang Cahaya Islam. Enggak ada yang sampaikan. Yang sampaikan gini aja. Apa yang sampaikan Bang Faruk itu betul itu, ya kan? Itu aja. Ya, Bang Faruk itu kan menyampaikan tadi berdasarkan daripada data ya, bukan Betul. dibilangnya. Contohnya kayak di ini yang tadi yang di bait suci tadi itu benar, Yesus kan ngamuk tuh, obrak-abrik. Itu Iya. Nanya di Bang Sal ini katanya kan Oten itu nggak poligami, ya kan? Terus nggak boleh poligami ya kan Bang? benar Kalau nggak poligami, tapi istrinya banyak kayak mana itu? ya. Jadi kalau poligami berarti zina dong dia. Emang di mereka tuh ada kata pernikahan? Nggak ada ya? Mana ada pernikahan, mereka kawin yang ada. Kawin tuh cara mereka tuh kawin seperti dikatakan begini Bang. Kamu meninggalkan bapak dan ibumu bersatu dengan istrimu, udah itu sah. Oh gitu ya. Itu Jadi ada di ayatnya loh. Iya kalau di Oten itu Bang gini, kalau ndak izin orang tuanya boleh juga kawin Bang. Ya kan tadi udah dibilang, ketika kamu meninggalkan bapak dan ibumu bersatu dengan istrimu, udah sah. Oh. Kan artinya tuh. Yang kan cuma dia meninggalkan orang tuanya aja, nggak perlu ada saksi, nggak perlu ada si wali perempuan ya? saksi, ya nggak perlu. Yang wali itu kan ada di Islam, tata cara pernikahan itu kan hanya ada di Islam. Nah di Kristen nggak ada, cuman disuruh begitu. Ntar ya biar saya buka ya. Ini saya lagi perbaiki HP untuk apa namanya, untuk data nih, karena lagi bermasalah nih, rusak nih. Saya bongkar dulu tadi nih, saya bongkar terus saya pasang ulang nih. Ntar ya. Oke. Nah itu ada di Bible tuh. Aku bilang tadi Bang. Iya. Lepas lagi murnya. Ya. Jadi bagi Oten itu zina nggak ada istilah zina itu. Zina. Mereka tuh zina. Bukan pernikahan. Bentuk pernikahan mereka tuh nggak ada Bang. Oh iya. Tata cara pernikahan mereka tuh nggak ada. Mereka tuh kan yang ada suami istri itu tuh kan diambil daripada apa? Dari Islam mereka contohkan. Kita buka di sini Bang. Iya. Bentar ya, saya buka dulu datanya. Itu ada di ini Bang. Ada di Matius 19 Bang. Coba buka Bang, Matius 19 nomor 5. Firman-Nya, oleh sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah serta ibunya dan hidup bersama dengan istrinya. Udah itu udah sah. Oh iya, Matius 19 ya? Ya, Matius 19 nomor 5. Berarti cuma itu aja aturan kawinnya. Secara yang dengan mudah begitu juga, nggak tahu aturan yang lainnya. Iya. Iya Bang Sal Pasar Ibu Bang Faruk ini kan udah memang pengalaman di situ kan gitu kan.
Sehingga mau alat gitu kan. Kalau dalam Islam kan nggak boleh. Nah, kalau itu tahu nggak? Itu Bang sebenarnya bumerang daripada ini Bang. Itu bumerang daripada tentang ketika dikatakan bahwasanya Yesus dan Bapa adalah satu. Kenapa bilang? Kalau dikatakan suami bersatu dengan istri, apakah suami sama istri itu jadi gabung di fusion kayak Goku Vegeta? Yesus dan Bapa adalah satu. Uki, selamat sore Uki. Kak Mei, selamat sore. Selamat sore. Kak Resten Bang ya? Kak Resten pasti 100% lah bos. Masa Islam? Bener aja lah. Kok marah-marah? Aku yang meyakinkan loh Kak Resten Bang. Gini Bang, cuma perbedaan Islam sama Kristen itu. Kalau di Kristen itu diajarin itu baik, nggak ada buruk-buruknya gitu loh. Oke, di mana diajarkan baik? Yang mengobrak-abrik. Contohnya. Yang mengobrak-abrik jualan di bait suci itu siapa? Contohnya dari ajaran ini aja. Iya, dari ajarannya.